Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Silviana dengan NIM 2108302125 dari kelas KPI 2D. Di sini saya akan meresum dari pertemuan pertama hingga terakhir. Yang pertama itu pengertian tafsir. Menurut bahasa, tafsir merupakan keterangan atau uraian, sedangkan menurut istilah, tafsir merupakan suatu ilmu mengenai cara pelafalan Al-Quran dan cara mengungkapkan petunjuk dan kandungan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Tafsir adalah ilmu yang berhubungan dengan cara pembahasan untuk memahami isi dari kitab suci Al-Quran, untuk mengetahui maksud dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan batasan yang ada di dalam diri manusia. Kebenaran tafsir bersifat tidak mutlak karena mutlak hanyalah kebenaran ilahi, yaitu Al-Quran. Dakwah menurut bahasa adalah ajakan, sedangkan menurut istilah, dakwah sendiri adalah ajakan kepada orang lain untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjauhi segala larangannya dan menaati segala perintahnya. Metode berasal dari kata Yunani yang berarti jalan. Metode digunakan untuk hal yang berhubungan dengan pembahasan suatu masalah. Metode ijmali merupakan metode penafsiran dengan cara yang singkat dan umum tanpa adanya penjelasan yang lebih rinci. Metode tahlili adalah metode yang berusaha mengungkap arti dari ayat Al-Quran berdasarkan urut ayat atau surat yang ada di dalam Al-Quran, yang mencari munasabah antara satu ayat dengan ayat yang lainnya untuk mencapai penjelasan yang lebih mendalam. Metode muqarin adalah pola penafsiran ayat Al-Quran dalam suatu masalah dengan membandingkan satu ayat dengan ayat yang lainnya yang memiliki kesamaan terhadap sesuatu kasus yang dipermasalahkan. Metode mudhui adalah metode yang membahas ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan tema dan judul yang telah ditetapkan. Ayat-ayat kewajiban berdakwah diantaranya ada surat Ali Imran ayat 104 yang mana ayat ini cukup umum dalam tema kewajiban berdakwah. Ayat ini juga berisi perintah untuk berbuat perbuatan ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf adalah mengajak kepada orang lain untuk senantiasa berbuat kebaikan, dan nahi munkar adalah memperingatkan dan menghalangi orang lain untuk berbuat kemungkaran. Pada surat Al-Alaq ayat 1-5 mengandung makna pendidikan dan pembelajaran, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak manusia untuk berpikir dan belajar dan menyebarkan ilmu yang telah didapatnya kepada orang lain. Tujuan dari berdakwah adalah menyelamatkan manusia dari kekafiran yang membawa manusia kepada kezaliman. Pada surat Ali Imran ayat 138 dijelaskan bahwa kebenaran Al-Quran tidak bisa didustakan dan juga harus senantiasa taat pada sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir bagi umat manusia. Dalam surat Ali Imran terdapat pada ayat 169 dijelaskan bahwa sikap dalam bermusyawarah yang dalam pengambilan keputusan akhir haruslah disertai dengan pikiran yang jernih dan hati yang bersih. Subjek dan sasaran dakwah yang pertama kali dituju yang pasti adalah diri sendiri, kemudian kepada keluarga, sebagaimana disampaikan dalam surah At-Tahrim ayat ke-6 bahwasanya kita harus menjaga diri kita dan juga keluarga kita dari siksa api neraka. Rasulullah SAW juga memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi dan memulai dengan lingkungan keluarga beliau terlebih dahulu. Barulah setelah menyebarkan dakwah di dalam lingkungan keluarga, maka barulah beliau berdakwah secara terang-terangan, yang tentunya mendapatkan berbagai penolakan dari berbagai kalangan masyarakat. Ini juga yang menjadi salah satu strategi dasar kepada berdakwah, di mana kita menyampaikan dakwah kepada
kalangan keluarga atau kerabat dekat terlebih dahulu, kemudian menyebarkan dakwah tersebut kepada masyarakat luas. Dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17 dan 20 menggambarkan bahwa Islam adalah agama yang benar dengan memberikan pembelajaran melalui perumpamaan-perumpamaan yang dapat dilihat oleh manusia sebagai kuasa dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia untuk merenungi akan gunung, langit, dataran dan lautan di sekeliling mereka agar mereka mengetahui keagungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala atas alam semesta ini. Etika dalam berdakwah yaitu dalam berdakwah, seorang pendakwah haruslah memahami dan mengerti apa isi pesan yang akan disampaikan kepada masyarakat luas agar memudahkan dalam menyampaikan isi dari pesan dakwah yang akan disampaikan. Cara penyampaian pesan dakwah itu harus menyesuaikan dengan kondisi dan kebudayaan di dalam masyarakat. Seperti apabila berbicara dengan kalangan orang tua, maka kita harus sebisa mungkin berdakwah dengan menghindari menyinggung perasaan orang tersebut. Dan apabila kita berdakwah kepada masyarakat kalangan pemuda, maka kita harus menyesuaikan cara berbicara dan isi pesan yang disampaikan dengan peristiwa yang umumnya terjadi pada setiap pemuda. Bahasa yang digunakan juga harus dengan menggunakan bahasa yang baik dan hati-hati, karena sudah sepantasnya orang pendakwah mempunyai tutur bahasa yang baik, juga perilaku yang luar aktivitas berdakwah. Dan kita sebagai masyarakat juga jangan langsung menelan apa yang disampaikan oleh pendakwah, melainkan kita juga harus mencari kebenaran akan pesan yang disampaikan atau bertabayun agar tidak menjadi kesalahpahaman saat kita menyampaikan kepada orang lain. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.